Pesantrenbm.com membangun generasi Qurani produktif. Sebelum kita mulai acara kita pada pagi hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik beserta hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul bersama di majelis taklim yang kita cintai ini. Mushola mubarak, sholawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Semoga kita selalu istiqomah dalam menjalankan ajaran-ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, sebelum acara ini kita mulai, terlebih dahulu saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu hafalan surat Ar-Rahman ayat 1 sampai ayat 25 yang akan dibacakan oleh Ananda Gaina dan Ananda Kaila. Padanya kami persilakan. Maju kita ya, maju. Nah, enggak apa-apa yang kencang kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalla bisabri sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak DKM Mushola Al-Mubarak beserta jajarannya, semoga selalu dalam limpahan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kami cintai, guru kita alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita, yang sudah lama dirindukan kehadirannya, Umi Ratih. Semoga Umi selalu dalam keadaan sehat, diberikan umur yang panjang, diberikan keberkahan hidupnya dunia dan akhirat. Dan kami cintai juga seluruh jamaah Mushola Al-Mubarak yang Masya Allah hingga pada pagi hari ini masih diberikan semangat yang luar biasa. Di tengah-tengah hujan mulai dari semalam ya Bu ya, Allah mencurahkan rahmat-rahmat hujan ini, tapi tidak menghalangi untuk bisa hadir di majelis taklim yang kita cintai ini. Semoga langkah-langkah ibu dari rumah dihitung sebagai nilai pahala yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan juga pertemuan ini adalah pertemuan yang Allah ridhoi. Pertemuan yang kelak ketika alhamdulillah kita sudah disatukan di dunia ini bersama, mudah-mudahan Allah takdirkan juga kita dalam surganya Allah bersama-sama. Salawat berisalah tak lupa kita sanjungkan untuk suri tauladan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk para keluarga, para tabi'in, para ulama sampai kita umatnya yang masih terus tetap istiqamah mengikuti sunnah-sunnah dan ajarannya. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, kami ucapkan terima kasih untuk petugas pada pagi hari ini RT 05. Masya Allah sudah dari pagi sudah memanggil jamaahnya. RT 06 tak kalah semangatnya. Mudah-mudahan selalu dalam ketegaran dan keikhlasan, terus semangat dalam belajar untuk ilmunya. Dan semoga ini kita juga selalu dalam lindungan dan berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa taklimat ya Bu ya, sedikit. Insya Allah Mushola Al-Mubarak tanggal 19 Februari akan mengadakan Isra Mi'raj yang akan diisi oleh Kiai Haji Sumarno Safei. Mungkin mudah-mudahan kita acaranya berjalan dengan lancar. Ini minta dukungan dari ibu semua, khususnya dari warga Blok B. Nanti ini Ustadz ini katanya sih pernah ngisi di Damai Indonesia. Nanti bisa dicek di YouTube-nya. Ya, mudah-mudahan ini adalah hajatnya dari Blok B. Jadi insya Allah ini adalah buat kita semua, hajatnya kita semua, kita gotong royong bersama. Siap ya Bu ya? Insya Allah mudah-mudahan nanti ajak lagi jamaahnya semakin banyak lagi, karena setelah pandemi kemarin kita break karena pandemi itu, sehingga pada selesai pandemi ini mudah-mudahan PHBI di lingkungan Blok B khususnya terus akan berjalan dengan baik. Itu aja Ibu ya. Kami selaku dari pengurus Mushola Al-Mubarak banyak-banyak mengucapkan terima kasih yang seluas-luasnya untuk kehadiran kita semua. Semoga selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Itu kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas sambutannya. Untuk acara berikutnya yaitu acara hiburan, yaitu kasidahan yang akan dibawakan oleh ibu-ibu RT 06. Kepada ibu-ibu RT 06, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara berikutnya yaitu acara inti, yaitu tausiah yang insya Allah akan dibawakan oleh Ibu Ustazah Kartini Ningsih Surati SPDI. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM beserta pengurus, masih Pak Ion? Yang saya hormati Ketua Majelis Ta'lim Musala Al-Mubarak Ibu Sriwatini beserta para pengurus. Yang saya hormati Ustazah Nailia sebagai Sahibul Wasilah Pembina Majelis Ta'lim Al-Mubarak. Yang saya hormati Ibu Eva Puspita sebagai Sahibul Wasilah juga, insyaallah pengurus Majelis Ta'lim Al-Mubarak. Yang saya hormati Ibu Ketua RW, ganti RW-nya mau nggak ya? Ibu Ketua RW, hadir? Ibu mantan Ketua RW, ada. Ibu mantan yang sebelumnya juga ada. Ibu mantannya lagi. Rupanya harus jadi mantan dulu biar ada di sini. Masya Allah, alhamdulillah. Yang saya hormati Ibu Ketua RT dari RT 1 sampai RT 11 di sini ya. Masih ingat. Ya, ada semua. Ada. Dan juga Ibu mantan RT. Yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Ta'lim RT dari RT 1 sampai RT 11. Dan yang saya cintai seluruh jamaah Majelis Ta'lim Al-Mubarak yang insya Allah selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di pagi yang Masya Allah luar biasa syahdu ini kita berjumpa, diiringi dengan tetesan-tetesan air hujan dan ibu-ibu tetap semangat, Masya Allah. Pahalanya berlipat-lipat. Jadi warga RW di sini ada berapa? Bu mantan? Ada berapa warga RW? 700. Yang hadir 70, ada 500. Berarti yang hadir ini mendapatkan pahala 700 warga. Begitulah ya, karena taklim ini adalah kewajiban kifayah bagi masing-masing pribadi, itu fardu ain, tetapi buat sekelompok orang itu fardu kifayah. Artinya kalau semuanya nggak ngaji, semuanya berdosa. Kalau ada yang ngaji dan
mendapatkan pahala dari yang enggak ngaji. Tetapi untuk masing-masing pribadi itu adalah fardu ain. Ya, fala budmu fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Mencari ilmu adalah hukumnya fardu ain untuk setiap muslim laki-laki dan perempuan. Maka masya Allah, walaupun ini tetesan hujan tetap semangat, ya semangat Bu. Di rumah udah beres semua? Belum, Alhamdulillah habis subuh ya, tarik sebentar lagi tidak apa-apa sekali-kali. Karena memang kemarin juga sudah lama nggak hujan ya Bu ya. Tidak apa-apa, yang penting masih ingat tarik selimut juga pokoknya sama ke musala. Cucian piring bisa dikodok, jemur baju bisa dikodok, ngepel bisa dikodok. Apalagi ibu-ibu biasanya kalau ada suami di rumah ngepelnya ribet ya, lagi ngepel ya mau ke kamar mandi kita ya, masya Allah. Ya nggak apa-apa, yang penting semuanya terhandle dengan baik. Yang belum sempat dikerjakan nanti pulang taklim insya Allah dikerjakan. Ya, dan suami ridho ya Bu ya, semua ridho ya. Pak ridho ya, saya belum cuci piring mau berangkat taklim, ya sok sana berangkat. Biar jadi istri salihah dan ibu salihah. Itu suaminya akan seperti itu. Belum beres mau berangkat taklim, insya Allah nggak ada suami yang gitu. Nggak ada ya di sini. Karena suaminya suka kalau istrinya ke taklim pulang menjadi istri yang lebih salihah. Misalnya kemarin habis marah-marah cemburu-cemburu juga, begitu berangkat taklim mau taklim mah salimah. Bahaya dia kalau mau taklim mah pulang taklim salim lagi. Sampai dulu pernah ada seorang suami datang ke rumah saya, Umi tolonglah biar istri saya ngaji ke rumah Umi tiap hari. Loh, soalnya dia kalau pulang ngaji jadi baik. Sok aja kalau nggak bosen lihat muka saya mau tiap hari ngaji. Ya, sampai ada suami yang beneran ibu seperti itu misalnya. Masya Allah. Tapi ibu baiknya long lasting ya. Long lasting kan baiknya. Nggak cuma kalau pulang taklim doang besok udah lupa lagi ya. Ya, alhamdulillah ibu masih kenal Umi ya. Nggak pangling nggak? Allah, katanya masih kenal kalau pangling. Tapi masih kenal ya. Ya, alhamdulillahilladzi sabarani. Segala puji bagi Allah yang menutupi kejelekan saya, sehingga ibu-ibu bilang yang baik-baik aja tentang saya. Ya, lama sih nggak ketemu ya Bu ya, 5 tahun. Lebih ya? 5 tahun ya? 5 tahunan kali ya? Masya Allah. Covid 2 tahun lebih ya. Masya Allah. Dan status saya sekarang 626. Lupa dah. Apa 626? Anak 6, mantu 2, cucu 6. Udah punya mantu, udah 2, udah punya cucu, udah 6. Jangan ngomong gitu dong Bu. Biasa aja kali. B aja B, ini nenek-nenek dengan 6 cucu. Saingannya adalah ibundanya Bu Eva. Ya Nek ya, sekarang kita sama-sama nenek-nenek. Ya, alhamdulillah sekarang juga ada amanah pesantren Baitul Muqaddas di Bantar Panjang. Ini sebagian dari santri tahfiz. Jadi yang ini kok sudah besar-besar karena mereka hanya tahfiz saja. Yang ini sebagian, yang lain nggak ikut. Ya, jadi ini sebagian dari santri tahfiz. Sedangkan untuk tahun ini mulai dibuka untuk sanawiyah. Ya, alhamdulillah gelombang pertama sudah diterima, kemudian sudah dibuka gelombang kedua. Silakan yang mau mendaftar, kuota tinggal sedikit lagi. Ya, itu pun sudah digembungkan kuotanya ditambah.
Apa pesantren kami? Insya Allah pesantren tahfiz dan antabaina. Ya, jadi anak-anak insya Allah akan kami arahkan untuk menjadi hafiz Quran. Dari MTS nanti lanjut ke aliyah di Baitul Muqaddas. Ya, biasa disebut pesantren BM, udah terkenal BM. Ya. Klik saja YouTube-nya pesantrenbm.com. Ya, nanti cari di sana. Insya Allah akan dibuka MTS yang kami tekadkan untuk hafal 30 juz. Setelah lulus MTS, ziyadah menyetorkan 30 juz. Ya, selama belajar MTS ziyadah setelah 30 juz selama belajar MTS. Kemudian nanti dilanjutkan aliyah untuk memutkinkan. Jadi supaya hafalannya tak lupa-lupa, di aliyah dimutkinkan. Kemudian kami juga pesantren kami entrepreneur. Entrepreneur artinya anak-anak akan diajarkan berwirausaha. Sehingga nanti lulus dari aliyah nggak kemudian bingung habis Quran mau ngapain. Jadi anak-anak akan diarahkan sesuai dengan kemampuan dan kemauan. Di MTS nanti akan ditelusuri anak-anak kita ini mau di mana, maunya apa dan mampunya apa. Ya, kemampuan untuk berwirausaha. Ada pendidikan wirausaha. Kemudian nanti di aliyah diarahkan sesuai dengan kemampuan dan kemauannya. Jadi insya Allah kalau mondok di Baitul Muqaddas itu serasa mesantren, sekolah SMA juga, SMK juga. Ya, memadukan 3 macam ini. Jadi ada pendidikan umum, ada pendidikan pesantren, ada tahfiz Quran, dan kemudian ada juga kewirausahaan. Ya, insya Allah. Silakan kalau yang mau mendaftarkan anak-anaknya sedikit lagi kuotanya. Dan biayanya pun insya Allah sangat-sangat rendah dibandingkan dengan pesantren selevelnya. Jadi silakan dilihat dengan fasilitas yang ada ya. Bednya seperti apa, pesantrennya seperti apa, dengan spesifikasi yang seperti itu biasanya di tempat lain berapa. Insya Allah biayanya pun sudah ditentukan. Ya, seperti itu. Jadi kami memang ingin melahirkan anak-anak yang habis Quran, tetapi juga bisa berusaha. Ya, karena memang harus seimbangkan dunia dengan akhirat. Ya, dan kenapa? Karena kami pun punya anak-anak yang demikian. Jadi anak-anak kami, anak saya, mereka ini lulusan pesantren, ustadz-ustadz, tapi punya PT. Punya PT bukan kerja di tempat orang, tapi punya PT anak-anak kami. PT berkaos.com. Ya, punya konveksi, bergerak dalam bidang konveksi. Mereka ini lulusan pesantren. Dulu juga menghafal Quran. Berfungsi sebagai ustadz juga, bisa imamin, bisa ngajar ngaji, bisa ceramah, tapi punya usaha sendiri. Itu yang kita inginkan, sehingga ngajar ngajinya tidak menjadikan ladang usaha. Itu nanti anak-anak kita yang tahu seperti itu. Ya, itu sekilas tentang Baitul Muqaddas. Apa pesantrennya namanya Bu? Ada yang ngomong? Tunjuk tangan satu orang, sebutkan langsung, tunjuk tangan, sebutkan namanya. Nanti saya kasih reward seperti yang tadi. Tunjuk tangan, sebutkan namanya. Tak, saya tak belum. Enggak, sebutkan nama. Jadi tunjuk tangan, sebutkan namanya sendiri. Misalnya Ibu Siti, Baitul Muqaddas. Satu. Ibu Neneng. Iya. Oke, alhamdulillah Ibu Neneng. Tapi karena pas kakinya tadi dikasih, nanti tagih ke Bu Eva. Bu Eva yang minta ke Umi. Bu Neneng kumaha nama? Bu Eva tagih ya nanti. Ya, alhamdulillah. Salawatan ya Bu. Salawatan ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina
tambah hati apa? 5 berkah. Kaping pisan apa? Umi, itu mah sial sekali orang Jawa doang yang tahu. Baiklah, pakai bahasa Indonesia. Obat hati itu 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua sholat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat biasakan berpuasa. Yang kelima zikir malam perpanjanglah. Semuanya jika bisa kau lakukan, insya Allah Ta'ala mengabulkan. Itu ya ibu-ibu yang bukan orang Jawa. Yang bawa obat hati itu 5 perkara. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Jadi obat hati yang pertama adalah baca Quran dan maknanya. Walaupun kita jalan-jalan, healing-healing, ngabisin duit suami, nggak apa-apa ngabisin duit suami sendiri ya udah. Jangan dong, nauzubillah sembah. Ya. Jalan-jalan, cuci mata. Kalau kita cuci matanya di Shopee, masukin keranjang aja sampai penuh 100 barang, copot mah kagak. Feeling kita begitu sekarang. Ibu-ibu bahan pejuang diskonan. Walaupun kita healing-healing, piknik-piknik, shopping-shopping, tetap aja kembalinya mah healing terbaik kita adalah baca Quran dan maknanya, sambil meresapi maknanya. Insyaallah bismillah kita hari ini akan menelaah Al-Quran yang tadi sudah dibaca oleh adik-adik yang cantik-cantik, salihah, imut-imut, yaitu surat apa? Al-Rahman. Mau dengar lagi Al-Rahmannya? Ayo kasih 15 ayat aja Kak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا
hafalin dulu sebentar ya Bu ya, 4 ayat ya. Ayo ibu-ibu semuanya ta'awud dan baca bismillahirrahmanirrahim. A'udzu ayat pertama Ar-Rahman. Ya, alif lam apa di situ? Bu? Syamsiah apa kembali? Beneran Syamsiah. Tandanya ada apa? Tasdid. Kalau kembali ada sukun. Pindah-pindah. Aku pulang aja ibu pindah-pindah udah. Ya, alif lam Syamsiah artinya apa? Mata. Kemudian Ar-Rahman ada mat alif lis sukun. Mat alif lis sukun apa artinya? Mat tobi'i bertemu dengan huruf yang diwakofkan, disebut mat alif lis sukun. Panjangnya? Iya. Kita baca ya ayat pertama. Ar-Rahman. Ayo Bu. Ar-Rahman. Kita ambil yang 6 mat alifnya ya. Kemudian ayat kedua, Allama. Allama itu ada ain. Ain makhrajnya ditenggorokan tengah. Ya. Jadi ucapkan ain jangan di hidung, jangan ya, masih banyak ibu-ibu tuh yang airnya ntar lama-lama jadi jadi harusnya alamin ibu-ibu alamin, lama-lama ngalamin ya. Jadi jangan di hidung, di mana airnya di tenggorokan tengah. Gimana Umi? Saya udah terbiasa main di hidung. Bagaimana memindahkan ke tenggorokan tengah? Latihannya dengan mengucapkan anta, ya, anta. Kenapa latihannya begitu? Karena an itu hamzah. Hamzah itu di tenggorokan bawah. Kemudian itu ain di tenggorokan tengah. Jadi ibu akan merasakan perpindahan dari hamzah ke ain, akan merasakan perpindahan dari tenggorokan bawah ke tenggorokan tengah. Itu juga untuk latihan membedakan antara hamzah dan ain. Jadi latihannya ain di tenggorokan tengah, juga untuk membedakan hamzah dan ain dengan kata anta. Ya, nanti kalau masih merasa ainnya masih di hidung, coba latihannya dengan anta. Ya, jadi allama. Ya, kemudian allama Quran. Alif lamnya apa di sini? Qamariya. Ada mat apa lagi? Mat alif lis sukun. Kita buka. Allamal Quran. Ayo Bu. Allamal Quran. Kemudian kha lapal. Kha itu di tenggorokan yang atas. Makhrajnya kha di tenggorokan yang atas. Punya sifat isti'la, artinya lidah dinaikkan. Ya, jadi ketika mengucapkan kha, keluarkan dari tenggorokan atas, lidahnya naik, kemudian punya sifat hamas, keluar nafas. Oh, itu keluar nafas Bu. Ya, kita ucapin kha. Bedakan dengan ha. Kalau ha itu lidahnya turun dari tenggorokan yang tengah. Kalau ha, jadi beda ya. Ha, kho. Ayo Bu. Ha, kho. Kalau saya bilang bawah, ibu bilang. Kalau saya bilang tengah,
Ibu bilang kho, ya, bisa? Tengah, 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 atas, atas, tengah, atas, tengah, atas, bagus. Tuh, keren. Pokoknya kalau balong-balong mah semua nilainya 100. Berani kak kita satu-satu? Jangan bilang dulu. Saya dulu ngajar tahsin di sini lumayan lama ya. Di musala ya, ngajar tahsin di musala, terus pindah ke rumah-rumah. Masya Allah, kenangan bersama Al-Mubarak tidak akan terlupakan. Bu Meli ingat nggak pertama saya ngisi di sini? Saya lagi ngisi tahsin di blok D, tempat Umi Nisa. Dia saya Umi, ayamnya ya? Nah, bukan saya ya Om ya. Dia nyalain saya. Saya lagi ngisi kelas ini di blok D ya, tempat Bu Mini. Abah Umi Nisa yang sekarang udah pindah ke Puri 3. Umi, sekarang ngisi taklim di Mubarak. Saya pakai baju seadanya Bu, namanya ngisi tahsin yang beda dengan mau ngisi taklim kan. Bawa anak-anak pula, anak saya masih kecil-kecil, 2 si bocil. Umi ngisi taklim sekarang di Mubarak. Lah, kenapa? Ustazahnya nggak bisa datang sekarang, Umi, sekarang. Bu Nisa pinjemin kerudung buat Umi, beneran Bu, dipinjemin kerudung. Terus ngisi apa sepanjang jalan saya tanya, terserah Umi ngisi apa, pokoknya diisi. Itulah pertama kali saya kenal dengan Allah, Masya Allah. Ya makanya diantara momen-momen yang tidak terlupakan. Pertama ngisi pakai kerudung pinjeman. Ya, kalau bajunya sih nggak ada yang muat karena saya kan tinggi ya Bu ya. Ya Allah, Masya Allah. Gitu ya. Jadi mengingatkan kembali dulu Umi pernah tahsin di sini yang cukup lama. Ha, ya, ha. Halaqah, kemudian qaf. Qaf ada di pangkal lidah, lidah yang paling belakang punya sifat istiqlal. Ya, jadi jangan ya. Coba sekarang kasrokan jangan i tapi ya, hati-hati ya. Harus diistiqlalkan. Ibu kalau nggak bisa ngucapin qaf nanti baca qul huwallah ibu salah. Ya, harusnya qul ibu baca qul. Harusnya pakai qaf ibu pakai kaf. Padahal artinya beda. Kalau qul huwallah pakai qaf artinya katakanlah dia Allah. Tapi kalau pakai kaf ibu karena nggak bisa ngucapin qaf pakainya kaf. Qul huwallah, Masya Allah, nauzubillah. Qul itu artinya makanlah. Jadi artinya makanlah dia Allah. Nauzubillah semua, nauzubillah. Itu yang disebut dengan lahnul jali, kesalahan berat ketika membaca Al-Quran dan menjadi berdosa, hukumnya haram. Makanya belajar ya. Lagi Bu, qaliqubaq. Ayo Bu. Qaliqubaq. Bagus. Punya sifat tambahan alif lamnya qamariyah, masih mad alif lisukun. Khalaqal insan. Ayo Bu. Khalaqal insan. Satu lagi ya. Ain allamahu sudah dibahas. Allamahul bayan ya, kita baca. Ya. Allamahul bayan. Ayo Bu. Allamahul bayan. Ya, kita bahas tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Rahman Makkiyah. Surat Ar-Rahman dia turun di Mekah ya. Makkiyah, turun di Mekah. Dan biasanya surat-surat Makkiyah yang turun di Mekah berisi tentang akidah. Jadi isi Ar-Rahman adalah akidah. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama Ar-Rahman. Surat ini dinamai dengan ayat yang pertama yaitu Ar-Rahman. Ar-Rahman adalah salah satu asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ar-Rahman adalah asma Allah. Jadi tidak boleh punya anak dikasih nama Rahman. Bolehnya Abdul Rahman. Nama-nama Allah tidak boleh dijadikan nama makhluk. Harus dikasih Abdu. Ya. Ar-Rahim nggak boleh dikasih nama Rahim. Harus Abdul Rahim. Aziz nggak boleh. Harus Abdul Aziz. Jadi asma Allah kalau mau dijadikan nama anak harus ada abdunya. Tidak boleh dijadikan nama makhluk. Apalagi nama anak aja nggak boleh, apalagi nama burung. Ya kan bapak-bapak burung suka dikasih nama burung, dikasih nama Aziz. Aduh jangan. Buat nama anak aja nggak boleh ya. Buat nama musola juga nggak boleh. Nggak boleh musola Ar-Rahman nggak boleh. Bolehnya musola Baitur Rahman. Musola Ar-Rahim juga nggak boleh. Bolehnya Baitur Rahim. Ya, jadi itu khusus buat nama Allah. Ya, Ar-Rahman artinya adalah Allah yang Maha Pengasih. Biasanya Ar-Rahman ini digandengkan dengan Ar-Rahim seperti pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ada kemiripan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim, tapi ada bedanya. Bedanya apa? Kalau Ar-Rahman adalah kasihnya Allah untuk semua manusia. Jadi semua manusia mendapatkan Rahman dari Allah. Tapi Rahim khusus untuk orang beriman. Jadi mau dia kafir, mau dia munafik, mau dia bermaksiat, apalagi dia beriman, dia mendapatkan Rahman. Rahman itu berupa apa? Harta, kecantikan, badan yang bagus, kesempatan berpendidikan, apalagi kedudukan, jabatan, nikmat anggota badan kita, tubuh kita, itu Ar-Rahman. Semua dikasih sama Allah. Ya. Jadi kadang-kadang kan ibu gini, kenapa ya? Orang kalau nggak sembahyang kok dia duitnya banyak. Ada yang bilang gitu? Iya, orang kalau nggak ngaji mah dia jadi cantik. Ada yang bilang gitu? Yang kepada nggak ngaji kok cantik-cantik ya? Ada yang bilang gitu? Enggak bu, sama rata. Yang saleh, rajin salat, rajin puasa, rajin infak, rajin zakat, kemudian hartanya banyak, sahabat ada. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, hartanya nggak habis-habis dibagi 7 turunan, 7 tanjakan, 7 tikungan, 7 belokan. Kalau kita kan dibagi 7 turunan doang ya bu ya. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, hartanya nggak habis dibagi 7 turunan, 7 tanjakan, 7 belokan, 7 tikungan. Ya. Jadi Rahman itu semuanya. Harta, mengenai harta, rizki, mau dia sembahyang, mau nggak sembahyang, masalah harta dikasih sama Allah. Ya. Kecantikan, mau dia sembahyang, nggak sembahyang, cantik dikasih sama Allah. Yang cantik-cantik, yang enggak juga enggak. Jadi yang nggak ngaji cantik ada, yang ngaji cantik juga banyak. Nih ibu semua ngaji cantik ya bu ya. Sebaliknya, yang nggak ngaji jelek juga ada, yang ngaji jelek ada nggak? Ada lah. Iya masih cantik kan. Apa ada lagunya bu? Nah aku naon nu bangoloban nu geulis, nah aku naon nu geulis loban nu bangol. Gitu. Kenapa sih? Yang cantik kebanyakan pada nakal, yang nakal kebanyakan pada cantik katanya gitu. Kita ganti. Alhamdulillah nungat
Alhamdulillah nu geulis loba nu ngaji. Alhamdulillah nu ngaji loba nu geulis. Ayo lagi Bu. Alhamdulillah nu geulis loba nu ngaji. Alhamdulillah nu ngaji loba nu geulis. Sebab nama besar hium wal salamina. Ya. Kudu loba ibadah tuntuna hoyong ka surga. Itu dong. Ya. Jadi nanti tiktokannya diganti ya. Siapa tahu jadi FYP. Itu kayak kalangan Umi. Iya benar. FYP gua dibagi ya. Masya Allah. Ya, jadi yang namanya rahmannya Allah itu dibagi rata kesehatan, rezeki, kecantikan, jabatan. Itu dibagi rata, semuanya dapat. Tapi rahimnya Allah hanya orang beriman yang dapat. Apa itu rahimnya Allah? Ketenangan hati, ya, solusi untuk banyak masalah, gak gampang panik, gak gampang gelisah, hayatun thayyibah, hayatun mubarakah, kehidupan yang berkah. Itu hanya diberikan kepada orang-orang beriman. Jadi kalau masalah rezeki, harta sama. Yang gak beriman juga dikasih duit segitu, yang beriman pun dikasih duit segitu. Tapi yang beda adalah berkahnya. Kita kan pengennya biar banyak asal berkah ya Bu ya. Gak mau ibu-ibu pengajian sekarang biar sedikit asal berkah, kagak. Coba aja saya tawarin. Ibu mau gaji suami banyak tapi nggak berkah, apa gaji sedikit tapi berkah? Pasti ibu jawabnya banyak tapi berkah. Amin. Kalau bisa kayak itu ya, awal ya, uang jajannya berapa? Uang 300 juta sebulan. Ya Allah, ini hayang atuh. Hayanglah, nggak usah 300 juta kayak nggak apa-apa ya, 299 juta aja. Masya Allah. Ya, jadi kalau rahmannya Allah dibagi rata kepada semua manusia, sedangkan rahim hanya milik orang beriman. Dinamakan surat ini adalah, itu benar masih setengah 11. Oh, Masya Allah. Jadi saya udah ngomong sekian lama belum ada setengah jam ya? Iya, baru 20 menit berarti ya? Setengah jam lagi ya? Saya pikir udah ngomong lama banget tadi. Ternyata baru 20 menit. Baik, kita lanjutkan. Ya, jadi surat ini diberi nama Ar-Rahman, di mana Allah akan menceritakan Rahman, kasihnya Allah kepada semua manusia, di mana rahmatnya Allah ini akan digunakan oleh manusia sebagai modal untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, modal menjalani kehidupan di dunia agar dia menjadi taat kepada Allah. Jadi tidak ada alasan manusia tidak taat kepada Allah karena nggak ada modalnya. Semua Allah kasih modal untuk taat kepada Allah. Ya, nanti Allah menceritakan di dalam surat ini modal-modal yang diberikan kepada manusia berupa rahmannya Allah, kasihnya Allah. Ya, Masya Allah. Maka kita kalau baca Ar-Rahman nanti di banyak ayat, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Allah mana lagi yang kalian ingkari. Itu sepanjang surat Ar-Rahman. Maka bentuk dari kita syukur kepada Allah, tidak mengingkari nikmat Allah, adalah dengan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja nikmat Allah, apa saja kasihnya Allah, di urutan ke atas ada di ayat 2, Allamal Qur'an.
Jadi nikmat tertinggi dari Allah kepada manusia adalah Allamal Quran. Allah mengajarkan Al-Quran kepada kita. Dalam surat Al-Qamar disebutkan berkali-kali, walaqad yassarna ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kami telah mudahkan bagi kalian Al-Quran. Jadi Allah mudahkan Al-Quran buat kita, buat dicerna, buat diserap sebagai apa? Sebagai huda, petunjuk, sebagai syifa, sebagai obat, sebagai rahmah, sebagai kasih sayang. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tadi Ibu sudah baca, dipimpin sama Ustazah Mary tadi ya, sama Umi Mona. Tadi udah dibaca kan? Ya, itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Masya Allah, Al-Quran itu isinya petunjuk untuk keselamatan hidup kita. Ya, kalau mau hidup kita selamat dunia akhirat, berpedomanlah kepada Al-Quran. Allah berikan apa yang ada di Al-Quran itu kasih buat kita. Allah kasih tahu manusia apa yang manusia nggak tahu lewat Al-Quran. Manusia tuh dulu nggak tahu bahwa makanan-makanan seperti bangkai, darah, daging babi adalah makanan yang bahaya. Manusia tadinya nggak tahu, tapi Allah kasih petunjuk dalam Al-Quran. Ya. Khurimat alaikumul maitata waddama walahmul khinzir wa ma uhilla lil ghairi. Diharamkan atas kalian bangkai, darah, daging babi. Awal-awal datang ayat ini belum ketahuan, belum diketahui dari ilmu kedokteran, dari ilmu pangan, belum, bahwa yang disebutkan Allah ini mengandung bahaya. Tapi setelah berlalunya waktu, diselidiki oleh ilmu pengetahuan, ketahuanlah bagaimana yang Allah haramkan ini memang bahaya bagi manusia. Allah ajarkan Al-Quran sebelum manusia mengetahui ilmu pengetahuan. Bagaimana supaya bisa selamat hidup bersuami istri, Allah kasih tahu dalam Al-Quran. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu kaum. Kenapa laki-laki jadi kaum? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu. Karena laki-laki itu punya kelebihan daripada perempuan dan dia itu menafkahi. Jadi sebelum ada KUH, sebelum ada yang namanya undang-undang pernikahan, di dalam Al-Quran sudah disebutkan bahwa laki-laki punya kewajiban memberi nafkah, dan itu salah satu tiang untuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Kemudian bagaimana seorang perempuan di dalam rumah tangga? Allah tuntut juga fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Maka wanita yang salihah adalah dia taat kepada Allah dan dia menjaga dirinya di belakang suaminya. Jadi kalau mau rumah tangga selamat, Allah tuntut dalam Al-Quran perempuan itu dua, qanitat, taat sama Allah, yang kedua jaga diri. Jaga diri ya ibu-ibu ya. Jangan jabri-jabrian sama mantan. Buanglah mantan pada tempatnya. Jangan inbok-inbokan CLBK. Reuni, nauzubillah, jangan ya. Reuni boleh, CLBK jangan. Cinta lama belum kelar. Iya kan, tiba-tiba di WA, di Jabri, di Wabri ya. Aduh, bukannya kamu yang dulu di depan saya duduknya? Iya mas, kenapa? Kok sekarang cantik banget ya gitu. Saya dulu sebenarnya naksir kamu loh, tapi dulu kamu dekil, sekarang mah cantik. Gusti, perempuan gak pernah dipuji sama suaminya, dipuji seperti itu sama mantan teman sekolahnya, sama teman sekolahnya. Langsung melambung tinggi.
Adatnya perempuan disenyumin merasa memiliki. Iya kan? Disenyumin merasa memiliki. Akhirnya Masya Allah, na'udzubillah summa na'udzubillah. Makanya Allah bikin aturan dalam Al-Quran, kalau mau umat tanggal selamat, hafidzatul lil ghaib, jaga dirimu wahai perempuan di belakang suara. Apalagi mau selamat bertetangga, Allah kasih aturan dalam Al-Quran. Wala yaktab ba'dahu ba'dah. Kalian satu sama lain jangan saling bergibah. Nah lo, ada ternyata nggak boleh gibah ya dalam Qurannya. Aduh, salah kita berarti kalau suka gibah berjamaah ya Bu ya. Demi gibah berjamaah, gibah sendirian mana bisa ngomong sama tembak. Ya, kalau ada pemandangan, ayo digelar tas apa sambal terasi, jeng kalau sambal, jeng nambah, wah, asam sayur asam. Digelar juga gibah berjamaah. Bukan cuma gelar makanan, tapi juga gelar gibah berjamaah. Masya Allah. Itu nggak ada di sini. Nggak ada. Nggak ada. Adanya di sana yang di Antartika, di benua Antartika. Antartika adanya di sana. Penguin. Yang suka bergibah para penguin ya kita mah enggak. Di sini masalah ya, wala tajassasu, kata Allah, jangan tajasus. Kalau mau selamat hidup bertetangga, jangan tajasus, jangan suka kepo-kepo. Dia habis belanja apa sih? Sepil dong bajunya, sepil dong lipstiknya. Please lah, nanti kalau dikasih tahu lipstik saya harganya 350.000, ibu bengong, kagak percaya. Gaji suaminya berapa? Lipstik 350. Lah, aku ngapain sepil-sepil ya? Kalau ujung-ujungnya kagak percaya. Sudah, makanya wala tajassasu, jangan tajasus. Jangan kepo-kepo. Kalau mau selamat dengan orang tua, ada aturannya di dalam Al-Quran. Wabil walidaini ihsan. Kepada orang tua berbuatlah baik. Bagaimana cara mendidik anak? Ada di dalam surat Luqman. Masya Allah. Bahkan disuruh pak cuci baju juga ada. Nanti cari. Ada di surat Abasa. Masya Allah. Luar biasa. Jadi Al-Quran itu isinya selain ibadah, akidah, juga petunjuk seluruh kehidupan kita, Bu. Semua ada. Disuruh bugar pun ada, disuruh sehat pun ada. Jadi jadilah sehat supaya bisa ibadah, supaya bisa ngaji, ya Bu ya. Kalau mau diet yang benar, yang benar dietnya. Jangan minum-minum yang langsung melunturkan, bukan luntur lemaknya, luntur cairannya. Yang ada ibu dehidrasi, lemes, kagak bisa bangun. Terus gimana mau diet low kalori. Defisit kalori, dietnya yang benar. Nggak usah pengen cepet-cepet kurus, yang penting istiqomah. Jangan lupa olahraga. Ya, kalau mau olahraga bareng santai boleh. Ke BM, tiap Selasa sore mereka olahraga. Ya, olahraga badannya Bu, jangan jarinya doang yang olahraga. Iya, jari mah kempes, badan mah gendut. Karena yang olahraga jarinya, Masya Allah. Jadi sehat. Ada petunjuknya di dalam Al-Quran. Al-Quran juga syifa, obat hati, obat badan. Jadi kalau merasa ada gangguan di dalam badan kita, silakan diruqyah dengan Al-Quran. Juga obat hati sudah jelas. Ini kita lagi sedang bicara Al-Quran sebagai obat hati. Apa yang sedang kita perbincangkan ini? Ya. Kemudian rahmah, Al-Quran itu adalah bentuk kasih sayangnya Allah, Bu. Bahkan dijanjikan Allah, orang yang sibuk dengan Al-Quran, Allah berikan hajatnya lebih daripada orang yang meminta terus-menerus. Jadi ibu, kalau ibu disibukkan dengan Al-Quran, tilawahnya banyak, ngapal Qurannya banyak, nyari duit buat nyekolahin anak supaya hafal Quran. Mondoknya di BM ya, Bu ya. Itu ibu boleh lah. Ibu disibukkan dengan Al-Quran, tapi ibu nggak sempat doa yang panjang-panjang, hanya sempat doa pendek, doanya pendek
tapi tetap doa, jangan sampai nggak berdoa. Doanya pendek karena ibu sibuk dengan Al-Quran, tilawah, menghafal, cari duit buat anaknya supaya hafal Quran. Itu Bu, kebutuhan ibu, hajat ibu, keinginan ibu, bahkan yang ibu nggak minta itu dikasih oleh Allah lebih daripada orang yang permintaannya panjang, lebih daripada orang yang kalau mendoa panjang tapi nggak berinteraksi dengan Al-Quran. Tilawah kagak, apalah komodoi. Ya, anak juga disekolahin sekedarnya lah. Kamu masuk sekolah yang gratis aja lah. Dari SD sampai SMA saya gratis. Yang penting emak bisa beli skincare SK2. SK kebeli. Pesantren anak kagak mampu. Enggak, itu mah nggak di sini. Di bumi Antartika sana. Orang yang seperti itu tidak berinteraksi dengan Al-Quran, kemudian dia kalau berdoa panjang, semuanya diminta sampai Allah, sama Allah, semua diminta, ya. Itu Bu, itu tidak akan dikabulkan dibandingkan dengan orang yang berinteraksi dengan Al-Quran. Mereka dikabulkannya dikit doang. Tapi orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, walaupun doanya pendek-pendek, Allah kabulkan lebih dari orang yang mintanya panjang tapi nggak berinteraksi dengan Al-Quran. Itulah rahmat, kasih sayangnya Allah. Ya, Masya Allah. Kemudian ayat kedua, kasihnya Allah kepada manusia adalah khalaqal insan. Ya. Nikmatnya Allah yang selanjutnya adalah menciptakan manusia. Dia Ar-Rahman yang menciptakan manusia dengan kesempurnaannya. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Fi ahsani taqwim. Kita diciptakan dengan sesempurna-sempurnanya makhluk. Masya Allah. Anggota badan kita luar biasa sempurnanya ya Bu ya. Hati, jantung, apa bagian dalam tubuh kita, lambung, pankreas, tanpa kita perintahkan, tanpa pakai remote, tanpa disetel baterai, dia berjalan dengan sendirinya. Ibu pernah nyuruh jantung untuk berdetak? Hai jantung berdetak, hai berhenti. Dia berdetak sesuai dengan kepentingannya menurut perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita makan otomatis menelan, itu otomatis, gak usah kita suruh telan boy, telan, enggak kan? Otomatis. Kelek di tenggorokan dan kerongkongan kita, ada kerongkongan, ada tenggorokan ya Bu ya. Apa bedanya? Tenggorokan tempat napas, kerongkongan tempat makan minum. Itu klepnya saling bergantian dan mereka dan dia itu otomatis ketika ngomong berarti klep itunya ketutup. Jadi otomatis kalau ibu dengan teratur nggak kesedap, kita nggak perlu nyuruh mereka, nggak perlu nyuruh dia. Klep yang ada di tenggorokan dan kerongkongan otomatis Allah ciptakan luar biasa. Di mana ada mesin sebagus itu? Hanya ada di tubuh kita. Kemudian ketika masuk melalui kerongkongan, masuk ke dalam usus kita langsung bergerak. Peristaltik. Otomatis dia peristaltik. Tanpa disuruh. Mereka taat kepada Allah. Masuk ke lambung, lambung mengeluarkan asam lambung. Kemudian masuk lagi ke usus besar, diserap sari-sarinya, zat-zatnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Masya Allah, sebuah sistem yang luar biasa. Hanya ada di tubuh kita. Otak kita itu terdiri dari panel-panel yang jumlahnya miliaran. Jadi kalau sekarang ada komputer yang sekian giga, otak kita ini jutaan giga Bu. Masya Allah. Hanya ada di tubuh manusia. Coba lihat tubuh kita tumbuh, rambut kita tumbuh,
Ada nggak ciptaan manusia yang dia itu bisa tumbuh otomatis? Nggak ada. Bikin robot sebagus-bagusnya, bisa nggak kukunya tumbuh? Enggak. Orang Jepang katanya bikin robot yang persis manusia, bisa ngomong, bisa segala macam bisa, tapi tumbuh nggak rambutnya? Enggak. Tumbuh nggak kukunya? Enggak. Bisa nggak dia menyembuhkan luka sendiri? Kita kan menyembuhkan luka sendiri bisa, kepotong pisau, diemin aja, kasih betadin, lama-lama dia sembuh, nutup sendiri. Sistem yang ada dalam tubuh kita. Masya Allah. Ibu lihat coba telapak kaki ibu, ada legokannya. Ibu tahu nggak fungsinya buat apa? Coba lihat telapak kaki, legok kan? Legok. Ibu tahu nggak fungsinya buat apa? Itu buat keseimbangan tubuh kita ketika berdiri dan berjalan. Jadi kalau kaki kita nggak legok, kita nggak bisa jalan dengan seimbang, Bu. Saya punya anak yang bungsu, flat, kakinya flat. Tapi dia masih kecil kan, kata dokter ya insya Allah nanti berjalannya waktu dia bisa nanti lama-lama legok. Itu dia, jalannya tuh belum bisa seimbang walaupun udah bisa jalan lama. Jadi kalau ibu-ibu lihat, tetangga mungkin atau saudara udah tua kok jalannya masih eyek-eyek, padahal gemuknya juga nggak gemuk, ya nggak kena penyakit juga, kenapa jalannya eyek-eyek? Dia dari kecil emang begini. Coba lihat kakinya, bisa jadi dia flat footed, kakinya flat, rata. Dipikir ibu-ibu kalau rata lebih nampak ya? Enggak, ternyata Bu. Justru legokan itu adalah menyeimbangkan kita untuk jalan. Masya Allah. Ya Allah, Bu, cuma perkara legokan kaki. Pernahkah kita berpikir tentang itu? Enggak. Itu kasihnya Allah yang luar biasa. Dikasih legokan kaki kita biar jalannya bisa seimbang. Masya Allah. Coba kita pikir semua anggota badan kita satu persatu kita tadaburin tiap hari. Gak akan cukup seumur hidup kita memikirkan tentang anggota tubuh kita. Jadi anggota tubuh manusia sampai saat ini belum bisa terungkap dengan sempurna semua detailnya. Di bidang kedokteran belum bisa. Ya, Masya Allah. Terus dieksplorasi, terus ditajribiyah, terus digali apa aja yang ada di dalam tubuh manusia. Masya Allah, kasus kemarin kan COVID, terserang satu bagian saja Bu kita tepar. Masya Allah, apalagi kalau semuanya terserang. Maka luar biasanya khalaqal insan, Allah ciptakan manusia adalah kasihnya Allah kepada kita. Kemudian ayat selanjutnya Allamahul bayan. Dalam tafsir Jalalain disebutkan al-bayan adalah an-nutqah. Mengajarkan, Allah yang telah mengajarkan al-bayan, an-nutqah. An-nutqah itu kemampuan untuk berbicara, mengungkapkan. Jadi ada dua pendapat ulama tentang al-bayan. Yang pertama bahwa al-bayan adalah kemampuan manusia mengungkapkan, baik secara lisan maupun tulisan. Jadi manusia bisa ngomong, bisa menjelaskan, itu namanya al-bayan. Hewan, binatang, tumbuhan gak bisa kan? Manusia bisa. Allah kasih kesempatan supaya kita bisa berinteraksi, bisa menularkan ilmu. Masya Allah. Kalau kita gak bisa bayan, gak diajarkan bayan, gimana dengan suami? Saling mengungkapkannya. Ya, makanya dalam ilmu balaghah itu ada ilmu bayan. Ilmu bayan itu ilmu mengungkapkan. Ya, ilmu bayan itu ilmu mengungkapkan. Ada majaz, ya, ada tasbih, ya. Jadi bagaimana mengungkapkan. Kemudian menurut ulama pengertian kedua daripada bayan, tafsir kedua dari bayan adalah segala ilmu tentang kehidupan. Jadi Allah mengajarkan segala ilmu tentang kehidupan kepada manusia. Itu adalah kasih sayang Allah. Maka kewajiban kita adalah menggali ilmu pengetahuan itu. Allah ajarkan kepada manusia ilmu kedokteran. Ada dalam Al-Quran. Ilmu ruang angkasa ada dalam Al-Quran, surat Yasin. Apa surat Yasin? Wasyamsu tajri
umat muslim untuk mengetahui semua ilmu pengetahuan. Kita berhak belajar ilmu tadi antariksa. Kita belajar ilmu kedokteran, kita belajar biologi, kita belajar ekonomi. Itu hak kita. Allah sudah ajarkan dalam Al-Quran tentang ekonomi. Riba sudah diingatkan sama Allah. Ekonomi yang berdiri atas riba itu akan hancur. Allah sudah ingatkan dalam surat Al-Baqarah bahwa orang yang meriba itu akan hancur. Dan kita lihat perekonomian memang hancur disebabkan oleh riba. Ya, hutang IMF dulu, maaf, nggak ngobrolin itu lagi deh. Ya kan? Bagaimana orang diwajibkan membayar bunga yang terus menerus, sementara pokoknya tidak terbayarkan sampai ekonominya ambruk. Bahkan sekarang bank-bank dari luar negeri banyak yang menawarkan syariah, menganut kepada sistem Islam. Bank luar negeri sekarang pakai syariah yang laris. Asuransi syariah, mengikuti kepada sistem Islam. Allah mengajarkan bagaimana cara berekonomi. Allamahul bayan, diajarkan kehidupan kita. Dan umat Islam pernah menjadi penguasa ilmu pengetahuan. Di zaman dinasti Abbasiyah, kota-kota Andalusia, Cordova, Granada, Pahoa adalah kota-kota ilmu pengetahuan, di mana anak-anak Islam di sana belajar sains, belajar ilmu pengetahuan. Bermunculanlah ilmuwan-ilmuwan Islam. Ibnu Sina, bapak kedokteran. Yang pertama terbang Abna Abbas, Ibnu Firnas. Al-Khawarizmi siapa? Matematika. Siapa lagi? Al-Razi siapa? Bapak apa? Bapak obat-obatan. Siapa lagi? Ya. Bapak matematika tadi siapa? Oh, sudah disebutkan. Al-Khawarizmi. Kita punya kenangan yang indah tentang para ilmuwan-ilmuwan Islam. Masya Allah. An-Nafi, ya, tentang ilmu bumi. Maka anak-anak kita sekarang pun begitu, Bu. Kalau ibunya sudah terlanjur ilmu agama setengah, ilmu pengetahuan kehidupan juga setengah, ayolah kita bikin full anak-anak kita. Ya, ulumuddin, ilmu pengetahuan agamanya biar full. Kemudian dia juga punya keahlian di bidang ilmu pengetahuan untuk kehidupan. Kalau istilah zaman dulu itu ada imtak, ada imtek. Imtak itu iman, ada imtek, maaf. Imtak dan imtek. Imtak itu iman dan takwa, imtek itu ilmu pengetahuan dan teknologi. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu menyebutkan, Bu, di suatu zaman saat ahli fikih itu banyak, sedangkan dokter muslim itu nggak ada, maka lebih berpahala ketika seseorang menjadi dokter muslim daripada ahli fikih. Imam Ghazali adalah seorang sufi. Beliau sampai mengungkapkan seperti itu di dalam kitab Ihya. Kalau ahli fikih banyak, sedangkan dokter muslim nggak ada, maka anak-anak kita yang dididik menjadi dokter muslim itu akan jadi pahalanya lebih banyak dari ahli fikih. Itu menurut Imam Ghazali. Maka kita mau anak-anak kita yang seimbang antara imtak dan imteknya. Silakan nanti anak-anak kita dididik dengan seperti itu. Jadi ketika kita berobat bisa ke dokter muslim, hamil ke dokter kandungan muslimah. Masya Allah, saya punya ke dokter kandungan muslimah yang luar biasa soleha. Senang banget. Ya. Pengelolaan pangan, ada ahli gizinya, seorang muslim yang soleh.
sehingga pangan bisa diolah dengan bahan-bahan yang sepenuhnya halal. Ahli farmasi, seorang muslim yang soleh. Bu, bayangkan anak ibu hafal Quran, kemudian sekolah farmasi juga, kuliah farmasi, jadi ahli farmasi. Kemudian dia bisa meracik obat-obatan yang non alkohol. Ya, gelatinnya tidak mengandung babi. Jadi benar-benar obat-obatannya ini halal. Ya, masih ada obat-obatan yang bersentuhan dengan babi, masih ada. Kenapa? Karena belum ada anak-anak muslim yang berkompeten di bidang itu. Makanya bagaimana secara darurat diterima. Contohnya apa? Suntik acak ya. Saya mau contohnya suntik acak. Jadi seorang yang hamil itu ada pembekuan darah sehingga darahnya nggak bisa sampai kepada bayinya. Itu harus disuntik. Kalau yang bahannya tadi ya ada campuran babinya, sekali nyentik itu antara sekitar 200 ribuan. Dan itu nyentiknya harus tiap hari. Tapi kalau yang bahannya sapi, dari sapi, pelautnya itu dari gelatin sapi, itu harganya di atas 500 ribu sekali nyuntik. Ini saya dapat dari teman saya yang dokter. Mohon maaf kalau salah, tapi saya dapat dari teman saya yang dokter. Sekali nyuntik itu di atas 500 ribu. Mungkin sekarang sudah bisa 600-700 ribu sekali nyuntik, dan nyuntiknya tiap hari demi menyelamatkan kandungan karena si ibu darahnya beku, nggak bisa mengalir ke si bayi. Tapi ada pilihannya tadi, kalau mau yang murah yang ada campuran babinya. Mau nggak mau kalau budget pas-pasan dia pilih yang ada campuran babinya. Maka diperlukan tadi ya ahli-ahli farmasi muslim dan sebagainya, pengelolaan pangan dan sebagainya. Sehingga tadi Allah mengajarkan bayan, mengajarkan ilmu kehidupan kepada kita, dan hak kita sebagai orang muslim adalah menggali apa yang ada di Al-Quran. Belajarlah ulumuddin, ilmu agama, belajarlah juga bayan, ilmu pengetahuan kehidupan. Arahkan anak-anak kita jadi dokter salihah, dokter saleh. Ya. Jadikan insinyur yang bertakwa. Jadikan ahli gizi, ahli farmasi, ahli ekonomi, ahli astronomi yang hafiz Quran. Ya. Masya Allah. Seimbang, tawazun dunia dan akhirat. Dan itu hak kita. Hak muslim. Karena memang Allah telah karuniakan itu di dalam Al-Quran. Di dalam bukunya Kiai Haji Munawar Khalil disebutkan, waktu beliau menulis buku itu, saat ini ada 36.000 ilmu pengetahuan yang sudah digali dari Al-Quran. Beliau menulis buku sekitar tahun 80-an, dan beliau tulis buku itu disebutkan 36.000 ilmu pengetahuan yang sudah digali dari Al-Quran. Itu tahun 80-an. Di bukunya Kiai Haji Munawar Khalil. Maka lebih ke sini pasti lebih banyak lagi. Ya, jadi Allah memberikan nikmat berupa bayan, berupa ilmu pengetahuan kehidupan. Itu hak kita. Kita arahkan anak-anak kita untuk belajar imtak dan juga imtak, ulumuddin dan juga ulumud dunia, ilmu agama juga ilmu mengelola dunia. Ya Bu ya, alhamdulillah itu juga yang saya terapkan kepada anak-anak saya. Jadi tadi kan saya ceritain ya, Ustaz pesantren pernah ngapalin Quran juga dan punya konveksi seperti itu. Ya, nanti kita ajarkan juga kepada anak-anak kita, dan sekarang sedang agak maraknya digital, dunia digital. Jadi anak-anak ibu doyan HP, arahkan dia supaya belajar digital. Jangan HP hanya difungsikan buat main game, IG, TikTok, maknya dulu dong. Ya, tapi jadilah untuk belajar digital, buat ilmu teknologi digital. Karena mau nggak mau memang saat ini ilmu pengetahuan dikuasai oleh teknologi digital.
Kalau kita nggak mau terlibat di situ akan ketinggalan. Akhirnya teknologi digital akan dikuasai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap kebaikan, bahkan cenderung memusuhi Islam. Nauzubillah summa nauzubillah. Ya, itu saja 4 ayat. Alhamdulillah pas jam 11. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sudah paham? Ya, terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Ibu-ibu berkenan mendengarkan dari awal sampai akhir. Ya, kita selalu mengingatkan di dalam kebaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan, segala kata yang salah. Dimaafkan ya ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi mau gantian ngomong. Satu paket dari ibunya Doa. tersentuh. Kita doa Bito. Ya. Santai aja. Boleh? Kulillahumma dari kulillahumma. وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم إن هذا إقبال نهارك وإقبال ليلك وأسود دعاتك فاغفر لنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتواحدت على دعوتك وتعاهدت على نشرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وألم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهلها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Terima kasih pada akademisi Surati atas tausiahnya. Semoga apa yang tadi disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillah, acara demikian pada pagi hari ini telah selesai. Selanjutnya, marilah pengajian ini kita tutup dengan membaca hamdalah. Diiringi dengan istighfar 3 kali dan doa penutup majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus berdoa kita selalu saja mudah-mudahan dosa kita bergugur. Ya Nabi salam ya Infak hari ini 522.000. Ya Habib salam alaika ya Nabi salam alaika ya Habib salam alaika Ya Nabi salam alaik. Mari berkontribusi untuk pembangunan dengan berdonasi melalui rekening BSI 6667666765 atas nama Yayasan Tunas Harapan Suci. Alaika.